Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, apakah kita sudah cukup kalau kita hanya mencintai Allah, tetapi tidak bisa berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita puas? Kita sudah rajin ke gereja, menyatakan diri sudah rajin berdoa, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencelakai orang lain, kita menghina orang lain, kita menyudutkan orang lain, kita memukul orang lain, kita melanggar hak asasi orang lain, membunuh orang lain. Apakah kita cukup dekat dengan Tuhan kalau kita melakukan kejahatan? Apakah kita ini bisa mengatakan saya dekat dengan Tuhan, tapi dalam kehidupan ini Anda nyeleweng, Anda melakukan korupsi, Anda menipu orang lain? Cukupkah hal itu? Benarkah hal itu? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 19 Agustus 2022, bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang paling utama itu ialah ketika ada seseorang bertanya, seorang ahli Taurat bertanya, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum utama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang benar mengatakan saya mengasihi Allah, maka yang keluar dari dalam dirinya adalah dia juga mengasihi orang lain. Kalau dia itu berbakti kepada Allah, maka yang keluar dari dalam dirinya adalah perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Mengasihi Allah berarti saya dituntut untuk mengasihi sesama. Tidak bisa saya mengatakan saya mengasihi Tuhan kok, lalu kalau saya menipu orang nggak jadi masalah. Nggak bisa kita mengatakan demikian. Saya mengasihi Tuhan kok, tapi dalam Ulangan saya suka nyontek. Itu Tuhan nggak pernah ngajari saya nyontek. Tuhan tidak pernah mengajari kita memukul orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menyudutkan, bahkan membunuh orang lain. Nggak pernah. Bahkan Tuhan selalu mengajarkan kepada kita berbuat kasih kepada orang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, tanda bahwa kita mengasihi Allah berarti kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, belum tentu Anda mengasihi Allah. Karena doa yang Anda ucapkan kalau Anda suka berbuat jahat, itu adalah tipuan. Itu berarti Anda atau kita tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mengasihi Tuhan, orang yang semakin mengalami kasih dari Tuhan, dia akan selalu berbuat kasih kepada orang lain, meskipun orang lain itu menjelek-jelekan dia. Istilah kata ini, dia menjadi seperti pohon mangga, dilempar orang dengan batu, dibalasnya dengan buah. Itulah dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada balas membalas, tetapi yang ada adalah kasih. Karena dia tahu yang ia terima dari Tuhan adalah kasih, maka dia mau mengasihi sesama. Nah, semoga ajaran dari Tuhan Yesus ini bisa kita laksanakan. Amin.